Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran hari ini. Kembali lagi di channel Explore Biologi, tapi hari ini kita tidak akan membahas biologi, tapi kita akan membahas materi prakarya dan kewirausahaan kelas 10, yaitu budidaya. Jika kamu sebelumnya belum menyaksikan dua video pembelajaran budidaya yang sudah saya share, silakan saksikan terlebih dahulu agar kamu dapat memahami materi yang disampaikan ini secara lebih utuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Jadi memang pada kelas 10 semester 1 materinya adalah budidaya tanaman pangan. Jika memang yang diajarkan adalah budidaya. Nah, untuk proses dan tekniknya sendiri sebenarnya dia terbagi jadi 5. Ya, sudah ada di slide yang saya tampilkan, itu ya. Ini kita bisa sebutkan dulu. Ya. Yang pertama ada pengolahan lahan, yang kedua persiapan benih dan penanaman, yang ketiga pemupukan, yang keempat pemeliharaan, dan yang kelima pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman dari panen dan pasca panen. Jadi memang ini menggambarkan proses dan teknik budidaya tersebut dari awal, bahkan sebelum bibit atau benih tanaman tersebut mulai ditanam. Seperti itu. Jadi awalnya diolah dulu, benihnya disiapkan, lalu ditanam, diberikan pupuk, lalu fase yang termasuk yang cukup lama yaitu pemeliharaan, itu tergantung dengan tanamannya, baru kemudian ada pengendalian dari organisme pengganggu dari tanaman itu sendiri. Kita coba bahas satu persatu di video ini. Baik. Yang pertama akan kita bahas, kelewatan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengolahan lahan. Jadi, dalam mengolah lahan, seorang budidayawan tidak boleh sembarangan. Nggak bisa langsung tanam gitu aja, nggak bisa. Jadi harus ada beberapa standar supaya lahan itu bisa siap untuk digunakan sebagai lahan yang akan ditanam. Ya, yang pertama, lahan tersebut harus bebas dari pencemaran limbah beracun. Nah, ini kasus yang mungkin kalau kamu sering baca berita atau menyaksikan berita di media-media online gitu ya, banyak kasusnya di mana para petani atau para budidaya itu gagal panen karena adanya limbah. Limbah yang awalnya tidak ada, tapi kemudian karena satu dan lain hal tiba-tiba ada. Nah, setidaknya saat awal kamu mulai menanam, kamu harus memastikan bahwa lahan atau tanah yang ingin kamu tanam itu bebas dari limbah beracun. Ya. Yang kedua, penyiapan lahan atau media tanam dilakukan dengan baik. Kenapa? Agar struktur tanah menjadi gembur. Jadi dengan struktur tanah menjadi gembur, tentu bisa meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri. Dengan suburnya tanah tentu bisa menghasilkan tanaman pangan yang secara kualitas lebih baik. Jadi perakarannya tuh lebih kuat. Dengan akar lebih kuat kan nggak gampang roboh atau nggak gampang dicabut orang ya bahkan ya. Lalu yang ketiga, penyiapan lahan harus menghindarkan terjadinya erosi. Nah ini jangan sampai ya erosi, longsor atau kerusakan sumber daya. Jangan sampai. Jangan karena kita sembarangan mengolah lahannya, kemudian itu lahan nggak bisa dipakai lagi selanjutnya karena erosi atau longsor dan segala macam. Jadi memang kalau dibilang menanam atau membudidaya itu tidak semudah kelihatannya. Sebenarnya ada ilmu-ilmunya juga yang harus diketahui. Nah, yang keempat adalah penyiapan lahan merupakan bagian integral dari upaya pelestarian sumber daya lahan dan sekaligus sebagai tindakan sanitasi dan penyehatan lahan. Jadi memang lahannya itu harus dipastikan dulu sebelumnya kalau lahan itu bisa dipakai, lahan itu mempunyai kadar air yang cukup, tidak kekeringan kan, lalu tidak tercemar, itu harus dipastikan terlebih dahulu. Lalu apalagi yang selanjutnya adalah penyiapan lahan disertai dengan pengapuran atau penambahan bahan organik. Itu bisa juga. Jadi diolah dulu. Biasanya kan kalau yang dalam skala kecil, misalnya orang menanam di pot, kadang-kadang tanahnya dicampur sama pupuk ya sebagai bahan organik. Itu juga bisa contohnya kayak gitu. Kalau misalnya tanah yang sampai berhektar-hektar ya nggak mungkin langsung diaduk-aduk ya, tapi mungkin bisa
sebar bahan-bahan organik tertentu supaya bisa menunjang kesuburan tanah itu sendiri. Nah, yang keenam, penyiapan lahan dapat dilakukan dengan cara manual ataupun dengan mesin. Jadi tergantung. Contoh misalnya kalau kamu cuma punya lahannya kecil, ya kalau pakai mesin juga mubazir di modal mesinnya kan. Tapi kalau misalnya kamu punya lahan yang besar, kalau pakai manual ya butuh banyak orang dan mungkin jadi bisa lebih butuh banyak modal untuk kedepannya gitu kan. Nah, itu dari pengolahan lahan. Jadi tadi ada 6 ya, setidaknya 6 standar yang harus disiapkan saat kamu ingin memulai mengolah lahan agar bisa ditanam. Nah, setelah mengolah lahan, kita ingat-ingat lagi tadi yang kedua apa? Persiapan benih dan penanaman. Jadi, dalam menanam, kalau kamu nanam sebuah tanaman pangan, itu ada standarnya juga. Standarnya ada beberapa, diantaranya yang pertama harus dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan. Jadi ada tekniknya juga. Gak bisa misalnya nih, nanam padi suka-suka kita. Jaraknya misalnya yang tadinya 2 cm, terus setelahnya 2 cm terlalu deket ya. Misalnya 10 cm, terus jadi 5 cm, 3 cm nggak bisa. Tapi harus ada polanya, harus ada tekniknya. Ya, dalam hal jarak tanam dan kebutuhan benih per hektar. Nggak bisa sembarangan. Misalnya, yang di sini benihnya dibanyakin, yang di sana kita lebih sedikit, tuh nggak bisa. Harus ada perhitungannya. Minimal nggak harus perhitungan yang benar-benar presisi atau detail, tapi setidaknya ada perbandingan yang pas. Gitu kan. Nggak harus dihitung benihnya tuh. Misalnya yang di lahan ini ada 1000 benih, yang di sana ada 1000, yang di sana ada 200, nah itu nggak harus. Setidaknya kan dari beratnya udah ketahuan di situ ya. Lalu yang kedua adalah penanaman dilakukan pada musim tanam yang tepat. Harus pas. Nggak bisa tanaman yang butuh banyak air, kamu tanam setelah musim hujan atau menjelang musim kemarau. Ya nggak bisa. Ada butuh banyak air. Kalau kamu paksakan justru bisa tumbuhnya dia tidak baik atau tidak optimal. Rugi nanti kan. Kan inti dari kita belajar ini semua adalah kita harus untung. Kita harus dapat untung sehingga budidaya ini lebih bermanfaat. Nah, kalau bisa kita rugi ya untuk apa? Kan kayak gitu. Selanjutnya, pada saat kamu menanam, harus ada antisipasi agar tanaman tersebut tidak menderita beberapa hal ya, kayak kekeringan, tuh tadi yang saya bilang, kebanjiran. Nah, ini kebanjiran juga nih, banyak kasusnya nih. Kayak di luar kota kan, kamu lihat kadang-kadang kalau banjir di daerah itu kan lumayan ya, maksudnya bisa berhektar-hektar, dan yang kasihan itu biasanya para petani atau para budidaya. Mereka tanahnya 3 hektar, 4 hektar itu banjir semua, terus gagal panen. Itu makanya harus diantisipasi sejak awal. Setidaknya kita bisa memprediksi, wah ini musim hujan, kira-kira kalau misalnya hujannya segini, apakah ada potensi banjir atau enggak. Minimal kita tahu kayak gitunya ya. Lalu yang selanjutnya, untuk menghindari serangan OPT. Nah, OPT tadi apa? Organisme pengganggu tanaman. Ya, kayak hama wereng, terus apa lagi ya? Tikus, nah itu contohnya ya. Benih atau bahan tanaman dapat diberi perlakuan yang sesuai. Nah, ini perlakuannya apa, Pak? Perlakuannya tergantung dari kamu menanam apa. Nggak bisa disamaratakan ya, apalagi daerahnya pun juga berbeda-beda gitu. Intinya adalah mungkin diperlukan perlakuan tambahan, kalau memang itu perlu harus dilakukan. Lalu yang terakhir, pencatatan tanggal penanaman pada buku kerja harus dicatat. Nggak boleh sesuka hati. Jadi biar ketahuan kita mulai menanam tanggal 10 misalnya. Oh, kalau tanggal 10 September mulai ditanam, berarti kapan bisa dipanen? Kapan perlu disiram? Siramnya berapa kali sehari? Nah, itu harus dicatat semua. Minimal biar kita tahu. Mungkin kalau yang kamu pernah melihat, Pak, tapi petani nggak pernah nyatet, dia habis nanam terus dicatat, nggak pernah. Nah, kalau kayak gitu itu namanya udah skill. Sudah kemampuan yang memang turun-temurun dia dari sudah puluhan tahun, mungkin iya bisa. Tapi bagi kita yang memang masih baru, masih belajar, harus ada pencatatan itu. Biar kita sendiri tahu, biar kita sendiri bisa
memprediksi. Oke, itu yang kedua ya. Nah, setelah kita nyiapin benih, terus kita sudah menanam. Kita ngapain lagi nih? Yang ketiga adalah kita kasih pupuk, pemupukan. Buat apa sih pemupukan itu? Pemupukan adalah untuk memberikan nutrisi yang cukup. Ya, jadi terkadang memang ada tanaman itu kalau di biologi tanaman itu kan butuh yang namanya ZPT, zat pertumbuhan tanaman. Nah itu terkadang tumbuhan punya, tanah pun bisa menopang, tapi dalam beberapa kondisi tertentu ZPT boleh ditambahkan, nutrisi boleh ditambahkan agar apa? Agar pertumbuhan tanaman tersebut lebih optimal. Nah standarnya ada 3 nih, 3 ya. Yang pertama tepat waktu. Jadi pas, harus sesuai dengan waktunya. Lalu yang kedua tepat dosis. Jadi jangan misalnya kita cuma nanam 1 pot kecil tapi kamu kasih pupuknya yang segede karung beras gitu. Jangan, itu nggak pas namanya dosisnya kan. Lalu yang ketiga tepat cara aplikasi, yaitu disesuaikan dengan jenisnya, tanamannya sama kondisi lapangannya. Seperti itu. Oke, sudah diolah lahannya, sudah ditanam, sudah dipilih benih, sudah dipupuk. Ngapain lagi, Pak? Nah, dipelihara. Ya, kita harus memeliharanya. Kegiatan pemeliharaan ini diantaranya ada kayak misalnya penyiraman, penyiraman, dan pembumbunan. Nah, apa sih penyiraman ya? Penyulaman itu kegiatan menanam kembali. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, kita misalnya lahan kita segini, ini misal ya, kita lahan kita segini, kita naruh, misalnya benihnya ada berapa? 15 deh, ini misal ya. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah ini misalnya ada 15. Lalu kita tahu tuh setelah dicek kemudian ternyata yang tumbuh itu enggak semua atau hanya beberapa. Misalnya tumbuh cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, terus yang 6 diapain Pak? Nah yang 6 kita sulam. Kita sulam yaitu kita ganti benihnya yang tidak tumbuh tersebut dengan benih yang baru. Dalam masa yang mungkin tidak terlalu lama, jangan misalnya sudah 2 bulan kita baru sadar, oh iya ini kenapa nggak tumbuh? Nah, kita harus tahu sebelumnya. Ya mungkin dalam masa-masa awal penanaman ya, atau mungkin ya tumbuhnya nggak normal juga bisa diganti. Misalnya dia kekurangan cahaya atau apa itu bisa kita ganti. Nah selanjutnya kalau penyiraman, nah kalau penyiraman saya rasa tahu ya maksudnya penyiraman ya. Kenapa harus disiram? Itu untuk menjaga agar tanah tetap lembab, tidak kering. Lalu kalau pembumbunan itu dilakukan untuk menutup pangkal batang dengan tanah. Jadi biasanya kan misalnya di batangnya nih, nah pangkal batangnya ditutup pakai tanah, ya gitu ya. Nah standar pemeliharaan tanaman itu ada beberapa. Nah, yang pertama tanaman pangan harus dipelihara sesuai karakteristik dan kebutuhan spesifik. Jadi memang nggak bisa sama. Semua misalnya kita antara tanaman kemarin singkong sama ubi jalar, nggak bisa sama walaupun mirip-mirip. Atau misalnya padi sama jagung kita samain, nggak bisa. Ada karakteristik spesifik dari setiap tanaman. Nah, lalu yang kedua, tanaman harus dijaga agar terlindung dari berbagai hal. Misalnya hewan ternak, binatang liar, atau hewan lainnya. Kan nggak lucu ya misalnya kamu nanamnya udah susah-susah payah, tiba-tiba karena lagi musim kurban, kambing dan sapi pada dilepas, nggak taunya tanamannya dimakanin sama kerbau dan sapi itu. Ya jangan. Oke, itu pemeliharaan. Udah ditanam, udah diolah tanahnya, udah dipupuk, sudah dipelihara. Ngapain lagi Pak? Nah, selanjutnya ada pengendalian OPT. Jadi, tadi ya, pengendalian OPT itu harus disesuaikan dengan tingkat serangan. Jadi, kita harus tahu dulu. Contoh misalnya nih, yang rusak atau yang dimakan oleh OPT, misalnya ini kondisinya OPT-nya adalah hewan.
oh yang dimakan OPT-nya ternyata daunnya. Berarti kira-kira apa nih? Kita harus bisa mengidentifikasinya. Misalnya apakah karena hama wereng atau karena tikus mungkin. Nah, kita harus tahu. Nah, pengendalian OPT tersebut bisa dilakukan secara manual ataupun atau menggunakan pestisida. Kalau pestisida itu harus tepat jenis, tepat mutu, tepat dosis, harus tepat semua. Nggak bisa sembarangan kita milih. Nah, ini contohnya ya mungkin ya. Ada petani yang sedang menyiram pestisida supaya bisa terlindungi tanamannya. Tapi kemudian terkadang timbul pertanyaan, Pak, kalau tanaman yang diberikan pestisida apakah aman untuk dikonsumsi? Secara garis besar aman. Yang penting sebelum dikonsumsi harus dicuci terlebih dahulu. Semoga ya lebih aman jadinya ya. Nah, itu pengendalian OPT. Nah, untuk panen dan pasca panen sendiri, panen itu adalah tahap terakhir dari budidaya. Ya, budidaya itu meliputi dari kamu mengolah tempat sampai itu tanaman jadi. Nah, jadi dulu ya. Itu namanya panen. Ya. Nah, panen setelah panen, hasil panen tersebut akan memasuki tahapan yang namanya pasca panen. Pasca itu artinya sesudah. Kejauhan garisnya. Pasca itu artinya sesudah. Nih, tulisin. Sesudah. Jadi memang sesudah panen itu namanya pasca panen. Ya. Standar panen itu ada beberapa. Yang pertama harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat. Iya, pada kondisi normal harus dilakukan pada umur dan waktu yang tepat. Jangan sampai misalnya padi dipanennya 3 bulan misal ya. Tapi ternyata 2 bulan udah dipanen duluan karena harus dijual ya nggak boleh, nggak bisa. Hasilnya nanti bakal beda. Ya, dan mungkin harga jualnya juga akan turun karena padinya belum matang sempurna, bahasa kasarnya kayak gitu. Yang kedua, penentuan saat panen yang tepat mengikuti standar yang berlaku. Oh ya, tadi kondisi nomor 1 itu banyak ya kasusnya kalau misalnya kayak yang saya bilang, misalnya tiba-tiba banjir, kalau kayak gitu kan harus segera dipanen mau nggak mau. Itu kondisi yang berbeda. Tapi kalau dalam kondisi normal, pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat. Jangan kecepatan dan juga kelamaan. Gitu ya. Yang ketiga, caranya harus sesuai tekniknya atau teknik. Kita belajar teknik di sini. Misalnya tiap tanaman itu berbeda-beda. Tidak sama perlakuannya ya. Sehingga hasilnya bisa lebih baik. Yang keempat, bisa secara manual, bisa secara alat mesin. Tergantung tadi yang saya bilang ya. Yang kelima, kemasannya harus disimpan di tempat yang aman. Jangan sampai disimpan di tempat yang justru banyak OPT. Contoh misalnya, ada petani punya lahan padi, dipanen, kemudian disimpan di gudang. Nggak taunya di gudangnya banyak tikus. Nah, repot kan? Gabahnya akhirnya dimakan-makanin. Gabah tahu kan ya? Nah, jadi kalau misalnya kamu nanam padi, yang diambil tuh gabah. Dari gabah baru bisa didapat beras. Terus beras kalau dimasak baru jadi nasi. Kalau digoreng jadinya nasi goreng. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini tentang apa tadi? Saya lupa bahkan judulnya. Tentang proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Jadi ada 5 ini. Dari 5 proses dan teknik ini semoga cukup menggambarkan ya bagaimana petani atau para budidaya itu bisa memproduksi, bisa memproses agar dari yang awalnya lahan kosong punya benih, lalu ditanam, dikasih pupuk, dipelihara, dan terakhir mencegah dari OPT serta bisa dipanen dan diolah menjadi pasca panen. Sekian untuk video kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk yang menyaksikan video ini. Jika terasa bermanfaat ya boleh untuk di bahasa Indonesia subscribe apa ya, saya lupa ya, itulah. Jadi bisa tinggalkan komentar, pertanyaan di komentar. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika memang ada yang ditanyakan. Jika ada salah-salah kata, ya namanya manusia,
tepatnya salah dan khilaf. Kalau ada kebenaran berarti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.